Kalau disuruh pilih sehat dan kaya. Wah, ya ini panen semuanya. Kalau benar-benar disuruh milih, ada seseorang kawan 13 hari masuk ICU jemaah. Dan itu menurut dokter hidupnya udah bakalan benar-benar gak ada. Tapi orang tuanya masih ikhtiar. Enggak, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti sembuh. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, semua harta yang dipunya dijual, perhiasan mamanya dijual, semuanya habis total sekitar 800 juta. Di hari ke-14 anak ini berangsur pulih dan total pemulihannya 4 bulan, habis dana 800 juta. Baru sejak saat itu kita berkata kesehatan itu mahal. Sehat itu mahal jemaah. Makanya kalau lagi sehat pakai buat beramal. Jadi besok pas lagi sakit, setidaknya kita punya batin dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah dulu pas masih sakit hamba pakai untuk banyak-banyak beramal salih. Soalnya ini sering diwanti-wanti Rasulullah. Nabi itu sering banget wanti-wanti begini, kata Nabi SAW, nikmatani magbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang paling sering manusia itu melupakan 2 nikmat yang paling hebat yang Allah berikan pada mereka. Nikmat yang pertama as-sihhatu, nikmat yang kedua wal faraq. Ternyata nikmat itu kita punya semuanya hari ini. Yang paling sering membuat manusia terlena itu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehat dipakai dalam taat, lagi sempat luangnya dipakai buat kebaikan. Gak nyesel orang-orang yang sehat dan luangnya dipakai dalam ketaatan. Gak nyesel. Pasti bahagia hidupnya. Dan gak akan pernah membuat dia kecewa selama apa yang dia lakukan kebaikan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak akan pernah membuat dia kecewa. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening dan tidak pula mabuk. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan mereka akan dikaruniai oleh Allah di surganya Allah buah-buahan dari apapun yang mereka inginkan. Mau buah ya Allah, ya sebut aja buah apa? Buah pisang, gampang bagi Allah memperkenankan semua permohonan hamba-hambanya yang mereka punya keinginan masuk surganya, yang punya keinginan di surganya Allah akan sesuatu yang mau dia makan. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan dari daging burung apapun yang mereka inginkan. Jamaah, kalau baca ayat ini lalu muncul pertanyaan, mana yang bagus? Makan nasi baru penutupnya buah, pembukanya nasi penutupnya buah, atau makanan pembukanya buah penutupnya nasi? Bagusan mana? Yang pertama atau yang kedua? Jadi pertamanya buah. Kalau ditanya tahu dari mana? Jawabannya kata dokter, artikel, Mbah Google. Lah kalau jamaah mau baca ayat ini, jawabannya itu ada di sini. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Makanan penghuni surga itu fakihah, awalannya adalah buah-buahan. Walahm, baru setelah makan buah, setelahnya adalah makan daging, ya nasi, ya seterusnya. Sebenarnya ini konsep untuk penghuni surga, tapi bisa diadopsi. Ini loh hambaku, kalau hidupmu mau sehat, kalau hidupmu mau tenang, mau nyenyak, mau nyaman, jaga terpola kesehatanmu, kamu pakai pola ini ya, pola-pola penghuni surga. Kan gitu ya. Ini loh yang masuk surga, yang taat, yang sholat, yang berbakti, yang suka sedekah, yang menyantuni anak yatim, yang membersamai majelis ilmu. Itulah ada trik-triknya. Ini loh penghuni surga, makanannya buah dulu, lalu daging, lalu nasi, lalu bla 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 segala macam. Maka kalau mau dipraktekkan, boleh. Kesehatan dijaga. Sesiapa yang dia menjaga fisiknya dalam rangka dalam ketaatan kepada Allah,
Allah itu senang kalau melihat hamba tersebut merawat apa yang Allah titipkan padanya. Jasad kita ini titipan hadirin, bukan milik kita. Karena nanti kalau kita wafat, jasad ini kembali ke dalam tanah. Sebagaimana kita diciptakan dari tanah, kembali ke dalam tanah. Jasad titipan Allah, ruhnya yang ada dalam jasad lagi dititipkan. Makanya jasadnya dieman-eman, jangan dilukai. Kalau memang bisa bahkan dirawat, dijaga. Merawat tubuh kita itu sama dengan sedekah untuk diri sendiri. Sedekah untuk diri sendiri, Allah ridha kepada hamba yang melakukan hal itu karena dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Selain kita tahu bersedekah sama orang, jamaah juga harus tahu ada sedekah untuk diri sendiri. Apa sedekah untuk diri sendiri? Kalau diberi kemampuan, sekali lagi, kalau diberi kemampuan dan kecukupan, belilah beras yang bagus kualitasnya, itu sedekah buat diri sendiri. Belilah jeruk yang bagus kualitasnya, itu untuk diri sendiri. Belilah sayur mayur yang bagus kualitasnya, itu untuk diri sendiri. Karena ada banyak sayuran, ada yang bekas kemarin yang sudah layu, sayuran ada yang segar. Kalau kita masih diberi izin oleh Allah punya kemampuan membeli yang segar-segar, kenapa harus membeli yang layu? Kecuali kalau kita memang sudah benar-benar terpepet, nggak ada sama sekali kecuali yang layu. Hadirin, makanya belajar dari beberapa ayat yang barusan kita baca. Ternyata pola-pola hidup penduduk surga sudah Allah gambarkan. Yang siapa yang mengamalkan ini nanti pelan-pelan Allah mudahkan. Tergambar kesehatan pola hidupnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya jemaah. Tapi yang namanya sakit itu ya satu sisi penggugur dosa juga. Jangan bilang bahwa penyakit yang datang, wah membuat saya nelongso, susah. Aduh suami saya lagi sakit membuat saya jadi repot, atau istri saya yang sakit membuat saya repot. Enggak. Nikmati semuanya jemaah. Kalau toh pun mungkin istri kita sakit, suami kita sakit, kita ditugasi Allah lagi ngerawat orang sakit, itu sama dengan kita lagi dibukakan peluang surga sama Allah lewat merawat yang lagi sakit. Jamaah tahu sabda Nabi SAW apa buat mereka yang menjenguk orang sakit? Ini baru jenguk ya. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menjenguk orang yang sakit, maka seperti berjalan di taman-taman surga. Itu baru jenguk. Lah gimana kalau yang setiap hari jenguk? Siapa yang setiap hari jenguk? Yang merawatnya. Gimana lagi kalau orang yang merawat? Setiap hari beliau merawat. Merawat orang sakit, mohon maaf buang air kecil beliau yang bilasin, buang air besar beliau yang jagain, beliau terus kemudian kekurangan. Apa pahalanya jemaah yang diberikan kepada orang tersebut kalau beliau ikhlas tulus dengan penuh kesabaran merawat entah orang tuanya kah, entah bapak ibunya kah, entah mertuanya kah, atau pasangannya kah, atau anaknya yang sakit. Saat dia sabar, Allah kasih pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat yang ke-10. Kalau kamu sabar, pahala dari Allah tanpa batas. Kalau tanpa batas itu ada ujungnya nggak kira-kira? Nggak ada. Jamaah bisa ngelihat, Ustaz, batas tanahnya Masjid Muhammad Al-Fatih itu sampai mana? Saya tunjukkan. Batas tanah Masjid Muhammad Al-Fatih itu sampai parkiran yang pojok. Itu ada pohon pisang. Itu bukan tanah Masjid Muhammad Al-Fatih. Nah, saat diucapkan gitu, berarti kegambar dong. Oh, cuma segini doang batasnya. Ada batasnya. Tapi kalau Allah berfirman tentang orang yang sabar, bi ghairi hisab. Kalau kamu sabar, pahalanya tanpa batas. Artinya dapat pahala yang sangat besar. Lewat mana? Salah satunya lewat bersabar membersamai orang yang sedang sakit. Kami mendoakan dan kita mendoakan semua guru-guru kita, ustadz, ustazah, kiai, alim ulama, tuan-tuan guru kita, semua para masyayikh kita. Bila mana ada di antara beliau yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Bila mana ada yang kurang sehat, Allah sehatkan. Bila mana ada yang kurang fit, Allah fitkan.
dan semoga Allah karuniai sehatnya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita buka tanya jawab, mudah-mudahan yang sesederhana ini membawa barokah buat yang berbicara dan buat kita bersama-sama, dan insya Allah habis ini kita tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, bagi sahabat kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kita belajar bareng-bareng, dan insya Allah di hari Jumat juga yang mulia ini terbuka peluang untuk menempelkan granit dengan lantai 2, granit di lantai 2 dengan satu boxnya sekitar 140 ribuan. Kalau ada teman-teman yang mau menitipkan, saya titip granit 1 box atau 2 box atau setengah box, teman-teman juga bisa ya, langsung save nomor rekeningnya, rekening Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar yang lain mungkin bisa men-screenshot atau mencatat. Muamalat 50900180044. Mumpung ini masih nyangkut dalam waktu subuh sampai syuruk, waktu-waktu terbaik untuk mengeluarkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan itu jariah buat kita bareng-bareng. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Yang saya tanyakan tadi ada ayat yang di surga nanti akan berhadapan dengan pasangan. Di surga akan berhadapan dengan pasangan gitu ya, Ustadz ya. Jadi yang saya tanyakan, kalau ada mungkin suami kemudian ataupun istri yang kemudian suaminya meninggal kemudian nikah lagi, itu nanti di surganya ketemunya dengan pasangan yang mana itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Teguh sekeluarga yang telah bertanya, dan seluruh kaum muslimin jamaah dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, nanti kalau seseorang misalkan sudah pernah menikah, wafat, misalkan menikah lagi, begitu Mas? Itu dikumpulkan dengan pasangan yang mana kalau untuk seorang perempuan? Jawaban Rasulullah SAW pernah ditanya dengan hal semisal demikian. Lalu Rasulullah SAW menjawab, seorang istri yang menikah lebih dari 1 kali, maka dia akan dipertemukan dengan suami yang paling salih di antara suami yang menikah dengan beliau. Jadi kalau punya suami 3, maksudnya 3 itu menikah, wafat, menikah lagi, wafat lagi, menikah lagi, meninggal lagi. Maka dari 3 laki-laki yang pernah menikah dengan perempuan tersebut, siapa yang paling soleh? Kata Rasulullah Muhammad SAW, maka Nabi SAW. Siapa yang paling soleh di antara ketiganya? Kalau yang paling soleh suami yang terakhir, maka dia akan dipertemukan dengan suami yang terakhir. Kalau cuma 1 kali, dia akan bertemu dengan suaminya. Dan perempuan-perempuan dunia, kata Nabi, perempuan-perempuan dunia, sabda Nabi, tidak tandingannya, bukan tandingan perempuan-perempuan bidadari surga. Sekali lagi saya ulangi jemaah, wanita dunia yang masuk surga, bidadari-bidadari surga itu bukan tandingan mereka, karena kelasnya mereka di atas bidadari-bidadari surga. Jadi walaupun di dunia kita mungkin kayak biasa aja, amalan kita juga biasa aja, tapi begitu masuk surga, bidadari-bidadari surga itu semua cemburu pada hadirin. Makanya ada kalimat, ini kalimat lebih tepatnya kepada ahli hikmah yang mengucapkan, wanita-wanita dunia yang masuk surga itu membuat bidadari-bidadari surga menjadi cemburu kepada perempuan-perempuan dunia ahli surga. Karena tadi emang bukan kelasnya, bukan tandingannya. Terus kalau ada yang meninggal belum menikah, lah dia ketemu sama siapa? Ketemu sama pasangan yang Allah ciptakan untuknya di surganya Allah. Makanya kalau ada yang meninggal belum menikah,
Boleh jadi jodohnya adalah jodoh ketemu di surga. Iya kan? Gitu hadirin. Lantar nek kecil-kecil itu, yang kecil-kecil nanti tiba-tiba anak saya ketemu yang dulu meninggalnya waktu bayi 4 tahun atau meninggalnya 5 hari. Apakah ketika masuk surga dia nanti berumur 33 tahun? Jawaban berdasar hadis Nabi, iya. Tapi nanti kita bisa mengenali, kamu anakku, bapakku, ibuku. Penduduk surga mengenali. Begitu di neraka, nafsi, sendiri. Sebagaimana Abasa ayat 34 sampai 37. Tapi kalau masuk surga, mereka saling mengenali sebagaimana Az-Zariyat ayat At-Tur atau Az-Zariyat ayat 21. Allah berfirman, alhaqna bihim zurriyatuhum. Kelak kami akan kumpulkan mereka bersama zuriat mereka, anak cucu keturunan mereka. Gitu jemaah, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam. Dari ibu, pertanyaan terakhir ada? Ada hadirin pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniai tempat ini penuh dengan keberkahan, dan karuniai juga semua masjid kaum muslimin penuh dengan manfaat dan penuh dengan keberkahan. Karuniai kemudahan ya Allah dalam sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh sekolahnya kaum muslimin, agar terus bisa memberikan manfaat bagi banyak umat, mendekatkan kepada anak-anak yang belajar di sana kepada Allah dan Rasulnya, membuat waktunya semakin hemat untuk tidak mempelajari hal yang tidak perlu dipelajari, kecuali mereka langsung pada inti yang harus mereka pelajari sebagai seorang hamba. Karuniai kami kelapangan ya Allah dalam rezeki, kesehatan, kelapangan dalam kemampuan memberikan ilmu, kelapangan dalam memberikan tenaga terbaik kami untuk rumah-Mu, kelapangan dalam berjuang di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan juga untuk pelan-pelan satu persatu tanah-tanah yang ada di sekeliling Masjid Maf ini terbebaskan untuk dibeli, lalu terus kemudian dimanfaatkan kepada hal yang lebih maslahat lagi untuk lebih banyak umat. Ya Allah, karuniai kemudahan dalam hidup, ketenangan dalam apapun menjalani kehidupan, dan karuniai kami iman-iman baja, iman-iman yang istiqamah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah jemaah, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Terima kasih sahabat sudah membersamai. Sehat, lancar, penuh berkah. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Barakallahu fikum.